Ada berita dari Pandeglang yang menyedihkan. Saya tidak habis pikir mengapa hari begini masih ada razia warung buka di siang hari pada bulan suci Ramadan ini. Dan ini yang merazia itu Satpol PP-nya gitu loh. Tidak habis pikir mengapa ini masih terjadi gitu loh, Satpol PP. Apakah Pandeglang negara Islam apa bagaimana? Ini Bupati Pandeglang, Satpol PP. Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu kasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah, sebelumnya Bapak Ibu saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung pelayanan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara semuanya. Lebih-lebih lagi saudara yang selalu membawa pelayanan kita dalam doa syafaat Bapak Ibu, dan doakan terus agar melalui pelayanan kita banyak orang terutama sekali dikuatkan, banyak orang mendengarkan kabar baik, kabar sukacita, banyak orang mendengarkan tentang Injil, dan banyak orang mendengarkan man huwa Yasua, siapa itu Yesus Kristus. Apakah adalah orang yang diserupakan? Kalau memang benar orang yang diserupakan, siapa yang diserupakan itu? Karena di dalam Alkitab, iman kita tidak ada satupun ayat dalam Alkitab mengenai orang yang diserupakan, ya, tidak ada sama sekali. Dan kita jelas dalam Alkitab itu yang mati di atas kayu salib itu adalah Yesus Kristus. Dia mati buat kita. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, hari ini masih dalam bulan Ramadan. Sudah memasuki pertengahan bulan Ramadan. Saudara, saya ingin mengajak kita semuanya untuk melihat sebuah cuplikan video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang saya cintai, saya banggakan. Ada berita dari Pandeglang yang menyedihkan. Saya tidak habis pikir mengapa hari begini masih ada razia warung buka di siang hari pada bulan suci Ramadan ini. Dan ini yang merazia itu Satpol PP-nya gitu loh. Tidak habis pikir mengapa ini masih terjadi gitu loh, Satpol PP. Apakah Pandeglang negara Islam apa bagaimana? Ini Bupati Pandeglang, Satpol PP. Kalaupun itu pernah menjadi sebuah perda misalkan, ya dikoreksi dong. Nggak benar loh, ini bukan negara Islam. Indonesia bukan negara Islam. Jadi tidak benar kemudian aturannya dipaksakan untuk berlaku seluruh warga negaranya. Allah ya Karim. Ini ya, saya baca dulu. Satpol PP Pandeglang razia 9 restoran yang buka siang hari saat puasa, Rabu 13 Maret 2024. Satuan Polisi Pamong Praja Pandeglang merazia rumah makan atau restoran yang buka siang hari pada bulan Ramadan. Ada 9 rumah makan yang terjaring razia Satpol PP. Ada 9 rumah makan yang terjaring razia, kata Kasih Operasi dan Pengendalian Massa Satpol PP Pandeglang Ucu Sukarya kepada wartawan setelah melakukan razia. Ucu menjelaskan razia itu dilakukan berdasarkan surat edaran nomor 730/91 Pol PP /3/2024 tentang pelaksanaan kegiatan bulan suci Ramadan 1445 Hijriah. Ia mengatakan razia itu juga didasari dengan adanya laporan masyarakat yang terganggu oleh adanya rumah makan yang buka pada siang hari di bulan Ramadan. Hasil dari laporan masyarakat yang banyak yang masuk, mohon segera ditindak, jangan sampai dari awal seperti itu buka siang hari, katanya. Ia mengatakan saat ini Satpol PP Pandeglang belum menindak para pengusaha rumah makan yang terjaring razia itu. Ia memastikan bakal menyegel tempat usaha mereka jika masih membandel buka pada siang hari. Disegel gara-gara buka siang hari. Astagfirullahaladzim. Pak Ucu, tolong dong, pikirkan baik-baik ini. Apa Pandeglang sudah menjadi negara Islam apa gimana?
Yang muslim pun, ya, umat muslim pun di bulan puasa ini siang hari tidak semuanya diwajibkan puasa. Ada beberapa kasus yang membuat seorang muslim kemudian tidak wajib menjalankan ibadah puasanya. Misalkan musafir, orang dari Surabaya mau ke Pandeglang atau lewat Pandeglang mau ke Jakarta dan sebagainya. Sebagai seorang musafir boleh tidak berpuasa, nanti ganti pada bulan berikutnya. Ketika mau makan siang misalkan di Pandeglang, warungnya semua tutup, mau nyari makan di mana? Tidak semua muslim wajib menjalankan ibadah puasa pada siang hari. Ada beberapa kasus yang boleh tidak berpuasa, ya tadi itu musafir, orang yang sakit. Di Pandeglang memang orangnya nggak ada orang sakit di siang hari. Orang sakit kan boleh nggak berpuasa. Misalkan mau beli makanan di luar di mana kalau kemudian warungnya tutup semua, tidak boleh buka. Orang atau wanita hamil misalkan, atau yang lagi datang bulan kan nggak boleh berpuasa. Pekerja wanita lagi datang bulan, baik yang di kantor pemerintah ataupun yang di kantor-kantor swasta, memang sedang tidak berpuasa, mau beli makanan sulitan di mana? Allah ya Karen, kok ya orang kayak gini kok jadi aparat pemerintah pasti loh. Memahami kayak gini aja nggak bisa gitu loh. Kemudian kalau ada yang ganggu itu, ada yang merasa terganggu apanya? Orang berpuasa, kalau betul-betul yang berpuasa mau dikasih makanan di depannya, buru-buru aja sekedar warung dikasih di depannya. Kalau yang betul-betul seorang muslim berpuasa nggak mungkin akan dimakan. Itu anak TK itu kalau modelnya begitu, ada makanan terganggu, lihat foto makanan batal. Puasa apa kayak gitu. Itu tadi baru berbicara sesama muslim, itu sendiri banyak yang boleh tidak berpuasa di siang hari karena beberapa alasan syariat. Kemudian yang non muslim kan banyak juga, baik yang ada di Pandeglang ataupun yang di luar Pandeglang yang dalam perjalanan misalkan butuh istirahat. Ya karena Indonesia bukan negara Islam, warganya tidak hanya muslim, banyak yang non muslim, banyak yang agama Hindu, Kristen, Buddha dan lain sebagainya. Mereka kan tidak kewajiban berpuasa. Kalau kemudian di Pandeglang ingin makan siang, ingin istirahat, mau cari makan di mana? Ininya gimana sih? Kalau mau bikin negara Islam sana ke Suriah sana, ke Afghanistan sekalian. Memahami begitu yang sangat simpel sederhana. Kurang pegawaian atau gimana? Kurang pekerjaan apa gimana? Satpol PP Pandeglang ini tolong dong. Ini siapa nih instansi di pusat nih yang punya otoritas mengatur ini? Tahun 2024 masih ada kasus kayak gini. Satpol PP loh, bagian dari pemerintah. Kalau yang melakukan ormas-ormas yang suka tokbar takbir itu yang sudah dilarang, ya masih kita maklumi walaupun harus kita lawan juga, nggak benar. Ini Satpol PP banyak terganggu aja gara-gara ada warung buka, ini puasa cap TK ini namanya kan, model-model begitu. Lah yang kalau orang puasa bener ya, jangankan kalau hanya buka warung, ada lihat warung buka, ya dikasih di depan mejanya sekali, makanan yang enak nggak akan dimakan kalau lagi berpuasa kok. Tuh, kalau aparatnya begini, Satpol PP-nya begini, apalagi ormas yang di situ ya itu udah klop. Jangan-jangan nih dibalik itu nih, dibalik peraturan tadi itu surat edaran tuh ada yang bermain dari kelompok mereka nih. Kalau saya jadi ini yang punya wewenang bupatinya, tak pecahin semua nih Satpol PP model begini nih. Satpol PP nggak paham toleransi beragama, nggak paham model syariat agama. Kaku begini, rusak negaranya kalau model-model begini ini. Oh iya, kalau saya bupatinya, jangan-jangan bupatinya nih ikut bermain nih, mesti dikit nih bupatinya nih. Dari golongan mana nih, jangan-jangan dari kelompoknya mereka dia, yang suka sweeping. Puasa tinggal puasa kok. Itu kan warung buka ke dalam rangka mengantisipasi itu tadi. Ada yang tidak berpuasa, ada butuh makan siang hari. Atau bisa jadi yang punya warung juga non muslim, gak masalah itu.
Soal ibadah urusan masing-masing lah. Kecuali negara Islam lah. Semuanya Muslim. Itu pun tadi tidak semua Muslim punya kewajiban yang sama harus puasa di bulan suci Ramadan. Ada beberapa yang boleh tidak berpuasa. Itu syariat, itu aturan agama. Menggemaskan, masih ada, tolong dong. Ini harus dikasih penjelasan nih. Satpol PP Pandeglang nih, Jawa Barat. Gubernurnya nih harus turun tangan nih. Kalau Pemkabnya jangan-jangan memang bupatinya ikut dibalik aturan itu. Gubernurnya nggak sanggup ya, Mendagri atau siapa nih, pecati semua itu. Nggak mutu bikin aturan kok begitu. Ya kalau mau aturan ya agar menghormati semuanya ya, warung buka tutup, oke lah, itu berlaku lazim itu di banyak tempat. Tapi kemudian kalau merazia harus tutup total, tidak boleh jualan. Kalau maksa jualan akan disegel, ditutup. Gara macam apa yang begitu-gitu gitu. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, para pencinta Jelah Baget, bagaimana tanggapan Bapak Ibu semua setelah melihat cuplikan video yang baru saja? Silahkan tulis di kolom komentar dan mari kita pergunakan komentar kita dengan bijak. Jangan mudah amarah, jangan terbawa emosi, dan jaga hati kita, jaga pikiran kita, ya, dan jaga mulut, bibir, lidah kita. Jangan sampai kita terpengaruh dengan orang makan. Ketika lihat makanan jangan sampai kita terpengaruh. Ya ingat, saya lagi berpuasa. Ketika ingin marah, ingat, saya lagi berpuasa. Lihat orang lagi makan, ingat, saya lagi berpuasa. Biarkan dia menikmati makanannya. Toh, dia nantinya berurusan dengan Tuhan kalau dia tidak berpuasa. Ya, saya ingin mengajak kita semua untuk melihat beberapa firman Tuhan dalam Injil Matius 6 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-18. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Luar biasa Bapak Ibu ya. Jadi kita puasa, orang Kristen tidak ada yang tahu. Tetangga kita tidak tahu kalau kita lagi berpuasa. Bahkan Bapak Ibu, ketika awalnya saya menjadi orang Kristen, menjadi pengikut Yesus HaMashiach, pengikut Kristus, betapa terkejutnya saya. Ternyata di dalam kekristenan diatur sedemikian rupa mengenai hal berpuasa. Bahkan dikatakan, dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Tidak boleh kita muram muka. Jangan buat-buat lemah. Ya, jangan buat-buat, aduh seolah-olah aku lagi berpuasa. Mukanya itu suram, lemah, letih, lesu karena menahan lapar dan haus. Ya, jangan seperti itu. Jangan sampai kita kelihatan lemah. Jangan sampai kita kelihatan lapar. Jangan sampai kita kelihatan haus. Kita harus benar-benar bisa melawan itu semuanya. Bahkan kita harus bergairah, harus bersemangat. Jangan sampai ada yang tahu kalau kita lagi berpuasa. Bahkan kita harus masuk ke kamar mandi, cuci muka kita supaya kelihatan segar, supaya kelihatan kita ini bersemangat. Nah, biar Tuhan yang tahu ya, biar Tuhan yang tahu kalau kita lagi berpuasa. Bisa saja Bapak Ibu, banyak orang yang mengatakan dirinya berpuasa dengan dibuatnya seolah-olah dia begitu lemah, begitu letih, begitu lesu. Ketika tidak ada orang lihat dia makan, ketika tidak ada orang yang melihat dia minum di pojokan secara tersembunyi ya, secara sembunyi-sembunyi dia makan dan minum. Ini banyak saya jumpain di lapangan saudaraku ya.